Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti saya janjikan pada teman-teman, Pak Doisa, saya mau ngobrol. Ya, kadang-kadang malam-malam begini kalau nggak online saya kesepian. Karena ternyata berkomunikasi itu menjadi kebutuhan dasar ya, selain makan minum. Orang yang terisolir atau terputus kontaknya dengan orang lain jadi bisa nggak tentrem gitu. Nah, ternyata lewat media baru yang canggih ini, ya walaupun tidak terlalu canggih banget, kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya, yang ingin mulai membangun komunikasi untuk kepentingan Anda yang positif, podcast ini sangat-sangat bermanfaat ya. Lewat media ini kan kita bisa berkomunikasi, membagi ilmu pengetahuan, juga belajar ya. Juga belajar. Jadi sebetulnya di sini saya tidak hanya menyampaikan saja, tapi juga akan mendengar dari banyak hal. Seperti misalnya kalau saya mengundang seorang narasumber, ya, dengan interaksi itu saya banyak bertanya, dan dari yang bersangkutan itulah saya pada memperoleh tambahan ilmu. Nah, kalau setiap hari saya berganti tamu dengan berbagai macam bidang, wawasan saya kan sangat bertambah ya. Itu dia. Dan di samping ada silaturahim dan sebagainya. Pokoknya jangan ragu-ragu, karena dengan cara ini ya kita sebetulnya sedang meningkatkan kualitas diri. Ya. Sahabat-sahabat yang tadi berjanji mau datang dengan membawa snack sendiri-sendiri, saya tunggu nih. Kan boleh juga sih bawa kopi dan sebagainya, tapi untuk diri sendiri. Ini sinyalnya bagus, tapi ya ada yang sedikit kendala. Ya. Jadi apa sih yang ingin saya obrolkan malam ini ya dengan teman-teman ya? Sebetulnya tidak ringan, tidak berat-berat amat ya, ringan-ringan saja. Nah, ini lagi nyantai. Jadi saya hanya ingin berbagi saja dengan teman-teman bagaimana cara saya menyiasati situasi keadaan ya. Ya terus terang saya ini kan orangnya pembosan ya. Pembosan artinya tidak betah dengan situasi yang monoton yang berlangsung lama, dan selalu ingin membuat suasana baru. Sehingga orang yang datang ke tempat saya kadang-kadang berubah lagi. Lalu saya ingat dulu Hamka kan pernah bilang tidak ada yang abadi. Yang abadi itu mungkin ini dari hadis atau bagaimana. Hamka kan seorang mubalek ya. Jadi ya ternyata memang benar itu sih. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu dalam perubahan itu sendiri. Ya. Dan dari hal itulah saya memperoleh hikmah yang banyak dan mengambil esensi dari itu. Tidak hanya sekedar berubah, tapi apa yang bisa saya petik dari kebiasaan itu. Nah begini, ya, saya katakan tadi ya, saya ini orangnya pembosan ya.
Jadi sekali begini, berubah lagi ya. Nah, yang saya renungkan dari itu adalah begini. Nah, rumah saya kan walaupun tidak luas banget ya cukupan lah ya. Nah, di situ kan banyak tempat-tempat yang kadang-kadang karena keterbatasan menangani menjadi kumuh, misalnya tempat sampah atau sudut pojok halaman atau bagaimana atau bahkan ruang-ruang dalam juga. Nah, kebiasaan kita mau gampangan itu kan kalau naruh sesuatu bro, jadi suka ngebrukkan sesuatu sehingga kalau terlambat dibenahi tempat itu lalu menjadi kumuh ya, buku kayak apa segala macam, termasuk gudang juga kan begitu. Nah, itu yang membuat saya seringkali, wah kok kumuh ya, gimana ya. Nah, maka tiba-tiba saya menemukan akal, menemukan strategi. Caranya begini, saya menandai tempat-tempat yang kumuh ya, dan tidak sedap dilihat dan tidak nyaman lah untuk dibiarkan terus begitu. Nah, setelah tempat itu saya temukan, oh sana ya, maka di depan tempat itu saya akan membuat sesuatu. Nah, itu sesuatu. Ya, di sana itu saya suka naruh barang bekas ya yang tidak teratur, maka berseberangan yang tempat itu yang kira-kira bisa menampakkan langsung suasana di depan yang kayak bagus itu, saya akan membuat sesuatu yang mengharuskan saya berada di situ berlama-lama. Misalnya tempat membaca, gitu ya. Kita sederhana saja lah. Ditata, ada potnya, ada apa? Tanaman hias, ada kursi beberapa, ada meja kecil. Ya kalau perlu ada rak buku kecil lah gitu ya. Nah, lalu kita biasakan berada di tempat itu terus ya, walaupun tidak terus ya. Ya setiap nganggur di situ, baca di situ. Nah, ini akan memberi efek sampingan. Ya kan? Karena saya sering di situ, maka yang seberang sana itu kan terpantau terus. Nah, waduh, gak nyaman lah. Disitulah lalu muncul, oh ya kalau begitu di depan sono saya kasih pakai tanaman hidup atau apa papan apa yang kira-kira enak dilihat dan bermanfaat juga. Ya, gitu. Nah, akibatnya berkuranglah sekarang tempat yang kumuh itu dan orientasi harus dipindahkan ke tempat lain yang masih belum tergarap. Dan ini cara saya untuk mengatasi seperti itu. Dan masih ada cara lagi, misalnya begini, bagaimana untuk menjaga kontinuitas perawatan. Kadang-kadang di situ saya ingat peribahasa Jawa, tamu ya, orang Jawa itu menyikapi tamu itu suguh, lungguh, kupuh. Nah, gimana? Jadi pertama tamu itu dilungguh dulu, lalu kita gupuh. Artinya gupuh itu ya karena ada tamu kan kita menyiapkan sesuatu ya, paling tidak ya ruangan, nanti hidangan apa. Lalu suguh, apa suguhannya? Jadi ketika kita mempunyai rencana untuk melakukan seperti itu, maka kontinuitas itu akan membantu kita untuk menjaga tempat kita itu selalu rapi karena siap menerima tamu. Nah, itu trik-trik tertentu juga ya. Nah, tapi teman-teman, sesuatu itu dalam penyikapan kan harus memberikan satu kearifan, renungan ya. Jadi apa ya yang bisa saya petik dari kebiasaan-kebiasaan ini? Nah, lalu saya teringat waktu masih kecil ya, ibu
ibu saya almarhumah itu ya kira-kira sekian puluh tahun yang lalu. Ya lama sudah wafat. Bagaimana kalau mengajarkan menyapu halaman? Nah, itu saja. Kelihatannya ini bukan sebuah ajaran moral atau karakter, ajaran praktis, tetapi ketika kita dewasa kita menyadari bahwa itu sebuah pendidikan karakter juga. Ya. Bagaimana? Pertama gerakan menyapu itu dari mana ke mana, itu satu ya. Supaya selesai menyapu yang ini kita akan tetap bisa memantau hasil yang belakangan. Ya. Artinya yang tadi kita kerjakan itu kelihatan belum masih ada yang kelewatan, kita ulangi. Kedua, gerakan itu akan memberikan satu motif corak yang membekas di tanah. Malum di desa kan masih tanah ya, belum dipaving atau dulu ya. Sehingga kita selesai menyapu itu alur bekas sapu itu yang asik gitu ya, terus dari sana kembali. Nah, itu memberikan cita rasa keindahan, estetik. Jadi kalau nggak kelihatan bagus, kan ditegur. Masa nyapunya begini ya? Teman-teman, ini juga sebuah pendidikan sederhana sekali, karakter, pembiasaan, estetika, kemudian ya banyak. Sejauh mana kita bisa merenungi ya apa yang sudah terjadi. Nah, kembali pada kebiasaan membangun sesuatu di depan sesuatu yang baik tadi, saya menemukan kesimpulan bahwa dalam sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua pilihan. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Ya kan? Dalam bahasa agama, kita itu tidak diperintahkan untuk dua hal. Amar ma'ruf, nahi mungkar, kan gitu kan ya. Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan. Ma'ruf itu baik. Amar itu perintah. Kerjakanlah kebaikan. Kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Nah, artinya ketika kita membangun sesuatu tempat itu baik, ya, jangan kemungkaran yang anuikan dulu dilakukan, ya. Tapi kita berikan sesuatu yang baik dulu, ya. Misalnya saat ini membangun tempat baca dan sebagainya. Lama-lama kan kita terus memantau tempat yang buruk tadi dan melakukan satu inisiatif untuk, perbaikan, menyempurnakan. Di dalam sehari-hari kan begitu juga. Ketika kita membangun kebaikan, ya, itu seperti kita memberikan satu keteladanan, contoh lah, tidak hanya ngomong, tapi memberi contoh yang di depan kita akan melihat contoh yang kita berikan itu dan akan berubah. Nah, tetapi kalau tidak bagaimana? Ya, kita berusaha merubah apa yang buruk tadi ya dengan kebaikan, dengan membangun alternatif sehingga itu nanti berubah suasananya. Saya pikir iya, kalau kita membangun saja tetapi tidak memperbaiki, maksudnya begini, kalau kita berbuat baik saja tapi ada keburukan kita diamkan, akhirnya kebaikan yang kita lakukan kan termakan oleh keburukan itu. Makanya selalu ada perimbangan, ya. Kita tidak hanya menganjurkan kebaikan, tapi ketika ada keburukan kita diamkan. Ya itu tadi. Nah, ternyata siasat ini juga bermanfaat bagi pengelolaan lahan di tempat saya itu. Wah, di sana tempat sampah masih kotor ya. Nah, lalu di depannya saya buat kursi berputar melingkar di bawah pohon begitu. Nah, tujuannya ya tadi agar tempat kotor tadi terpantau terus ya, dan satu saat karena kita nggak nyaman dengan suasana, kita mengatur bagaimana pembuangan sampah itu lebih bagus ya, misalnya dengan memberikan tempat tertentu yang ini memagari
atau menggalikan lubang untuk ditanam sebagai pupuk dan sebagainya, atau menanami dengan tanaman-tanaman yang cocok dengan area di situ. Nah, begitu. Jadi teman-teman, sesungguhnya apa yang kita lakukan setiap hari itu kan sederhana banget ya. Mencuci piring ya, menyapu lantai. Kalau ini hanya kita sadari sebagai rutinitas tanpa filosofi, muluk banget filosofi, tentu nilai bobotnya tentu akan lebih baik kalau sambil melakukan itu kita resapi apa yang kita lakukan, bukan? Ya piring kotor tiap hari, kenapa harus dicuci? Nah, apa filosofi yang ada di situ? Nah, seperti itu ya. Ya kita tidak nyaman makan di tempat yang kotor dan seterusnya. Ya. Hai kelima. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Hai. Juga menjadi upaya untuk sehat terus ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah cemas, sedikit cemas karena tiba-tiba batuk, kemudian agak flu sedikit. Nah, ini kalau saya tidak menyikapi dengan misalnya saja asupan vitamin, ya, lalu perasaan saya terbawa oleh situasi sekitar saya, itu maka saya akan terbawa juga kan. Anda tahu ya, hampir setiap hari itu ada 3-4 pengumuman yang Anda tahu sudah, yang saya maksudkan itu lewat speaker masjid. Kalau ini membuat saya stres, ya sudah, bukannya saya malah tambah sehat ya. Oleh karena itu saya menemukan solusi ini, alhamdulillah ya, luar biasa ini. Jadi ya, teman-teman boleh sekali ya menjadi tamu saya, nggak masalah ya. Saya senang juga ya, karena apa? Saya tahu juga bisa belajar dari Anda itu, karena tidak semua ilmu itu saya kuasai, lalu saya kenal ya. Dan apapun ilmu itu yang sangat sederhana, ketika kita obrolkan di sini menjadi sesuatu yang memberi tambahan, bukan untuk saya dan Anda, tetapi juga untuk yang mendengarkan yang belum ini. Dan ya, ini alhamdulillah ya moga-moga saja sih PPKM apa ini yang ini dipercepat ya, tidak ditambah, karena saya bilang bayangkan ya, kondisi saya walaupun masih seperti ini, banyak faktor hal-hal yang mendukung, yang meringankan, tetapi bagaimana saudara-saudara kita dengan kondisi yang berbeda, itu yang tingkat kesulitannya juga tinggi. Oleh karena itu kita memang harus berempati. Empati ya itu tadi, menunjukkan sikap yang empatik ya, empati, penuh pemahaman bahwa masalah yang kita hadapi sekarang bersama itu tidak mudah gitu loh ya. Dan saya luar biasa dengan upaya-upaya teman-teman atau di vlog di mana itu yang menunjukkan kepedulian ya. Dan sering juga saya share untuk menginspirasi saja ya, dan kita bisa melakukan. Dan alhamdulillah ya, beberapa teman itu juga ngopeni saya loh. Ngopeni dalam arti ada sekali-sekali datang dengan catatan prokes itu ya, datang. Ini kan menenteramkan ya, bahwa kita masih terhubung dengan banyak teman ya. Dan alhamdulillah itu semuanya moga-moga menjadi cara kita, menjadi cara Allah untuk menguatkan kita dalam situasi yang sulit seperti ini. Dan ya, itulah harapan kita yang bisa kita lakukan dalam perbuatan dan doa. Terima kasih sahabat-sahabat.
Kalau Anda ingin ngobrol tentang satu hal, silakan WA saya saja nanti kapan ya. Gampang kok. Ini juga banyak manfaatnya. Dan selama 3 bulan ini sudah berapa banyak teman saya dari cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.